Baik, selamat siang, silakan dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat ya? Semangat! Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, saya minta salah satu pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum belajar, saudara penasihat kita berdoa dan saya berdoa untuk agama keyakinan saya dan tentu agama keyakinan kita sebaik Tuhan. Hari ini kami akan memulai pelajaran diskusi kiranya Engkau membimbing dalam hidup kami agar apa yang kami pelajari dapat kami mewakili dalam dan rasanya kami berdoakan. Amin. Terima kasih. Kira-kira di antara kalian ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Fendi. Siapa? Fendi. Ya. Baik. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak Guru akan mengantarkan kita pada sebuah permainan untuk mengawali semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran ini. Permainan tentang berhitung kelipatan 4. Setiap kali kelipatan keempat, orang yang mendapat giliran menyebutkan angka kelipatan keempat, dia harus sebutkan bom. Jangan menyebutkan angkanya. Misalnya ya, saya sebutkan angka 1, 2, bom. Masuk ke kelipatan keempat, bom ya? Berdiri semua kalau bisa. Sebutkan mulai angka yang pertama. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Sederhana saja game tadi, tetapi mengundang apa ya? Semangat dan bisa memotivasi kita dalam situasi dalam konsentrasi. Game itu kalian bisa terapkan di mana saja. Untuk sekedar mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya harap kita semua tetap semangat. Sudah siap untuk belajar? Baik. Hari ini kegiatan pembelajaran kita berkaitan dengan materi teks iklan, poster dan slogan. materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks iklan, slogan atau poster. Dari kompetensi dasar ini ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan dari sini untuk kalian. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan harus bisa menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi dari masing-masing teks. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan persamaan maupun perbedaan dari ketiga teks ini. Yang terakhir, kalian harus bisa menganalisis isi informasi yang ada di dalam ketiga teks pada ini. Selanjutnya, sebelum saya menampilkan gambar dari ketiga contoh teks ini, saya tanya dulu. Pernah tidak kalian membaca atau menonton iklan? Di mana? Di TV. Di mana lagi? Di HP. Benarkah tidak di HP? Biasanya kalau di YouTube itu orang langsung lewatkan saja iklan. Iya loh? Orang malas baca. Bagi orang yang merasa tidak bermanfaat, pasti dia berpikir itu biasa-biasa saja. Tetapi sebagai materi pembelajaran, tentunya ini penting bagi kita. Kenapa penting? Karena salah satu tuntutan pembelajaran kita harus mencari tahu isi informasinya. Nah, hari ini kita akan belajar menelusuri lebih jauh tentang materi itu. Sekarang saya akan menampilkan beberapa contoh. Coba perhatikan. Ini adalah contoh tentang iklan. Perhatikan baik-baik. Sebentar kalian mencoba buat pertanyaan rujukan untuk mencari tahu apa saja yang bisa kita ketahui dari teks iklan ini. Begitu juga dengan poster dan slogan. Yang pertama itu ada apa di situ? Ya? Energen itu apa? Iklan minuman. Ya. Berarti tentang barang ya? Ya. Contoh yang kedua adalah apa ini? Kawan Republik Indonesia.
Berikut. Ini adalah contoh slogan. Menjaga kebersihan demi Ada generasi depan. disertai dengan gambar juga ya. Dari teks yang kalian sudah lihat, kira-kira siapa yang bisa menyusun pertanyaan dulu dan itu mencari tahu isi informasi dari ketiga teks bacaan ini? Ada yang bisa? Apa fungsi iklan? Apa pengertian itu? Apa pengertian iklan? Pengertian poster. Apa pengertian poster? Bagus sekali. Ada yang lain? Informasi-informasi apa yang dapatkan dari iklan? Iya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan rujukan itu, apa sih iklan itu? Buat promosi. Sebuah promosi. Oke. Promosi tentang apa? Iklan. Ya. Tentang barang. Apakah cuma barang? Tadi ada contoh iklan tentang virus corona. Apakah itu termasuk promosi barang? Berarti tidak hanya sekedar promosi barang. Tapi paling tidak kalian punya gambaran awal terkait materi yang akan kita pelajari. Kita masuk ke pendalaman materi. Kalian bisa mengenal lebih jauh prediksi yang sudah kalian buat. Apakah benar dengan konsep materi yang kita pelajari kali ini? Yang pertama kita kenali dulu pengertian dari ketiga teks ini. Siapa yang bisa bantu Pak Guru untuk bacakan ketiga pengertian ini? Ya, silakan. Merupakan media pemberitahuan atau informasi yang isinya berupa pesan yang menarik untuk menawarkan sebuah produk atau jasa baik secara online maupun secara offline. Baik, terima kasih. Produk atau jasa. Berarti selain barang, dia menawarkan jasa. Jasa itu seperti apa? Bisa seperti tenaga, iya toh? Ada iklan yang menawarkan apa? Jasa tenaga untuk gali sumur. Ya. Itu menawarkan jasa, bukan barang, iya kan? Ya. Jasanya yang dipakai, yang digunakan. Yang kedua, pengertian poster. Papan pengumuman yang memuat tulisan dengan perpaduan gambar yang bertujuan untuk memberitahukan suatu ide atau hal penting kepada orang lain. Tidak bisa temukan di HP, di media elektronik. Karena dia ini media berupa plakat atau papan pengumuman yang bentuknya dipajang atau ditempel. Yang berikut, pengertian slogan. Oke, siapa? Ya, silakan. Slogan adalah perkataan berupa kalimat pendek yang singkat dan mudah diingat. Tujuan untuk digunakan sebagai dasar himpunan, pegangan hidup, prinsip utama dan suatu usaha, organisasi dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Ingat saja bahwa slogan itu moto atau semboyan. Dia dijadikan sebagai pegangan hidup, tuntunan hidup untuk kita. Dari sini ada yang mungkin belum paham terkait materi pembelajaran kita ini. Sudah mengerti semua? Sudah. Betul tidak? Sudah mengerti semua? Langsung masuk kelompok dengan kelompok yang sudah dibagikan tadi. Coba perhatikan pertanyaan rujukan untuk kegiatan diskusi. Yang pertama, bacalah teks yang dibagikan dengan cermat dan teliti. Yang kedua, perhatikan objek atau hal apa yang dibicarakan pada teks bacaan tersebut. Untuk lembar kerja, di sini jenis teks ini, yang pertama teks apa? Kalian tulis di sini di tabel yang pertama. Tulis dengan apa isi informasinya. Berikut juga dengan teks yang kedua dan ketiga. Apa isi informasinya? Bisa? Bisa. Oke.
Kita mulai dari kelompok 1 habis kelompok 4 ya. Karena teks bacaan kelompok 1 dengan kelompok 4 sama supaya bisa langsung saling menanggapi. Setelah kelompok 1 dan kelompok 4 selesai, baru kelompok 2 dan kelompok 5, nanti kelompok 3 yang terakhir. Bisa ya? Oke. Saya persilakan yang pertama kelompok 1. Kami dari kelompok 1 presentasikan tentang jawaban jenis teksnya iklan. Isi informasinya, Yakult adalah minuman sehat dan bergizi yang dapat membantu dan menjaga kesehatan tubuh dan juga dapat membersihkan virus dan bakteri yang ada dalam usus. Sekian, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari hasil yang disampaikan oleh kelompok 1, barangkali kelompok lain ingin bertanya, memberikan tambahan informasi. Kelompok 4, mungkin ada? Ada. Oke, silakan. Apa fungsinya? Apa fungsi? Fungsi. Fungsi dari apa? Yang dari itu, yang Yakult itu. Iklan? Iya, iklan. Iya. Oke. Barangkali yang lebih tepatnya adalah tujuannya ya. Tujuan dari iklan ini. Kelompok 1, silakan dijawab. Untuk membujuk dan mempengaruhi atau mempersuasi orang untuk melakukan sesuatu dan atau menuruti sesuatu yang diinginkan. Iya. Ketika saya melihat ini, saya sudah memiliki barang ini atau belum? Belum. Ya? Belum. Berarti tujuannya menawarkan, iya, menawarkan produk ini ya kan? Tetapi kalau demikian maksudnya sudah benar ya. Tujuannya untuk menawarkan minuman Yakult kepada pembaca dan pembeli. Kelompok 4 sudah puas dengan kelompok 1? Oke. Kita lanjut ke kelompok yang berikut. Kelompok 4, silakan. Poster, gunakan masker tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Cucilah tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Fungsi menggunakan masker agar tidak terkena virus. Oke. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan kelompok lain untuk menanggapi. Saya. Oke, silakan. Apa Kelompok tujuan dari poster yang lembaran tegang? Iya. Apa tujuan dari informasi yang ada di dalam poster tersebut? Ayo, silakan jawab. Ya. Agar kita menggunakan masker. Agar kita menggunakan masker. Oke. Kelompok 3 puas dengan jawabannya? Puas. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis teks iklan. Isi informasi. Iklan adalah tentang himbauan untuk menjaga diri dan keluarga dari virus corona COVID-19 dengan cara menggunakan masker bila batuk atau menyentuh mulut dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, berarti saya persilakan yang berikut kelompok 5. Silakan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis teks poster, isi informasi memperingati Hari Kemerdekaan HUT Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Selain itu terdapat ajakan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan kelompok 2. Siapa yang menyampaikan pesan pada poster tersebut? Pesan pemberdayaan masyarakat Amime dan Komoro. Iya. Komoro. Informasi yang kami dapatkan dari poster adalah kita harus menghindari demam berdarah dengan melakukan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Oke. Tambahan? Menambahkan isi informasi poster sesuai yang ada pada tulisan poster. Hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu dan obat nyamuk saat tidur. Ini juga untuk menjaga agar kita tidak terkena demam berdarah. Terima kasih. Oke. Cukup. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, barangkali itu yang menjadi kegiatan pembelajaran kita. Dari kegiatan hasil presentasi ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan.
Oke, silakan. Slogan pula disebut moto atau semboyan. Iya. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, sudah mengerti semua? Jadi, saya ingatkan kembali bahwa iklan itu bukan hanya persoalan penawaran barang, tetapi dia juga menawarkan jasa, dia juga memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian, poster berkaitan dengan informasi yang disampaikan melalui media plakat atau papan pengumuman, papan informasi. Terakhir slogan ini fokusnya pada kata-kata pendek yang menarik dan padat makna. Fungsinya sebagai motivasi untuk kita jadikan sebagai semboyan dan pengayom tuntunan hidup untuk kita. Barangkali itu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini. Kira-kira ada yang belum paham? Ya? Sudah. Apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Baik. Untuk tugasnya, aku akan kasih tugas untuk pembelajaran di rumah ya. Karena yang tadi itu masih kerja kelompok. Tugas individu ini masing-masing untuk kerjakan di rumah. Barangkali mungkin itu saja yang bisa kita pelajari bersama hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi kalian dan selamat siang untuk kita semua. Siap.